di Unspoken Ministry. Kemudian lagu pujian akan disampaikan oleh anak-anak KDSI, yaitu adik Daphne dan juga Darlene Muntuan. Kemudian dilanjutkan dengan renungan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nixon Siringo-Ringo, Direktur Pemuda Advent, Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7, Conference Jawa Barat. Lalu doa syafaat akan dipimpin oleh Master Get Hotma Sitanala, yang akan berdoa baik untuk fokus doa hari ini, dan juga Bapak Pendeta Besi Tumorang. Kemudian nanti akan ada acara penghiburan yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Pardede khusus untuk Kak Desi Wenas, lalu diakhiri dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Pendeta Nixon Siringo-Ringo. Baik, kita akan sama-sama memulaikan perbaktian kita malam hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Paul Taksireja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami lanjutkan dalam program doa 100 hari yang ke-27. Kami boleh bersama-sama bersukacita untuk datang menghadiri Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nixon Siringo-Ringo, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh merasakan kekuatan di dalam Tuhan setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan. Memberkati acara ini dari awal sampai akhir, berkati semua yang berpartisipasi, baik yang mengambil bagian, hamba Tuhan Pendeta Ringo, maupun kesaksian dan lagu pujian, dan doa syafaat yang kami sampaikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami yakin dengan segala kemurahan dan kasih setia Tuhan, Kau akan mendengarkan dan menjawab doa-doa kami sesuai dengan limpahnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Kau atas kasih-Mu yang telah menyertai kami pada malam hari ini, berkati Zoom yang kami pakai, biarlah semua peralatan yang kami pakai pada malam hari ini boleh Tuhan berkati, sehingga kami boleh merasakan sukacita dari berbagai tempat, boleh menyatukan hati satu melalui Zoom ini, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan di malam hari ini. Terpujilah Engkau atas segala kasih dan kemurahan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih Pendeta Poltak yang sudah memimpin kita mendoa. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Kakak Desi Wenas. Kakak Desi, dipersilakan. Shalom, selamat malam kakak-kakak semuanya. Shalom, selamat malam Kak. Terima kasih. Kami diberikan kesempatan untuk bersaksi. Sebenarnya saya agak kurang untuk bersaksi ini agak berat sebenarnya ya, karena dalam suasana seperti sekarang ini, setiap kali menceritakan bagaimana pergumulan kami saat ini, itu sangat emosional bagi saya, juga bagi anak-anak. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan karena kami bisa menjalani semuanya. Ini kedua anak saya, Devni Shaina Muntuan, sekarang usia 6 tahun dan duduk di kelas TKB. Dan ini anak yang pertama, Darlene Prinsesa Muntuan, dan saat ini duduk di kelas 7 SMP. Kalau saya diminta bersaksi, luar biasa ya apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. 13 tahun, 4 bulan, 6 hari saya menikmati kehidupan pernikahan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan walaupun itu teramat cepat bagi kami, apalagi buat anak-anak saya masih kecil-kecil, mereka masih sangat membutuhkan figur seorang ayah. Tapi puji Tuhan, anak-anak saya tegar. Ya, puji Tuhan,
Walaupun ya terkadang kami harus berpelukan, menangis, karena apalagi yang si kecil sering mengingat dan mungkin kangen sama dedinya. Saya bilang kepada mereka, ingat setiap kali kita kangen sama Didi, we have to hug each other, dan percaya bahwa Tuhan ada sama-sama dengan kita. Saya mau saksikan sedikit tentang bagaimana perjalanan hidup kami, walking by faith. Saya mengatakan walking by faith, berjalan dengan iman, living by faith, karena sejak 6 tahun terakhir ini, kami punya komitmen dalam pelayanan yang namanya The Unspoken Ministry, yang saya mulai bersama-sama dengan almarhum suami ketika kami masih di Balikpapan. Dengan segala keterbatasan kami, Tuhan izinkan kami untuk membuat komitmen waktu, tenaga, dan walaupun dengan segala keterbatasan kemampuan finansial kami berusaha untuk melakukan sesuatu bagi ministry ini. Dan puji Tuhan, setelah saya kurang lebih 10 tahun berkarir di pertambangan, Tuhan menghendaki saya untuk give up my career. Saya berhenti kerja dengan suatu komitmen yang saya ambil waktu itu untuk memprioritaskan keluarga. Memang sebenarnya itu sesuatu yang sangat berat ya, kakak-kakak, apalagi kakak-kakak mungkin yang udah merasakan seperti apa dunia karir, bagaimana saya berusaha untuk self-aktualisasi, mencoba untuk berkarya, dan ya puji Tuhan, Tuhan menuntun dengan sangat luar biasa di dalam dunia pekerjaan saya. Tapi di tengah-tengah karir saya yang sementara untuk ukuran pada umumnya itu sesuatu yang perlu dibanggakan, saya harus diperhadapkan dengan pilihan apakah saya akan memilih karir atau keluarga saya. Waktu itu saya sedang hamil Daphne, saya hamil 7 bulan, saya harus bolak-balik ke tambang, menempuh perjalanan naik speedboat 40 menit, kemudian naik kendaraan tambang kurang lebih 4 jam sampai tiba di lokasi. Dan itu saya lakoni selama 7 bulan mengandung. Jadi hari Senin pagi berangkat, kemudian hari Jumat after lunchtime saya harus balik supaya bisa bersahabat dengan anak, waktu itu baru 1, baru Darlin, dan suami. Dan sampai pada satu ketika Tuhan mengambil semua kebanggaan saya sebagai seorang career woman. Tuhan mengambil apa yang selama ini saya bangga-banggakan dengan cara yang mungkin bagi saya saat itu tuh sangat ekstrim, karena ketika seharusnya saya pulang hari Jumat itu after lunchtime, namun karena ada audit, international audit dari eksternal, saya harus stay sampai jam 5 sore, dan itu berarti saya akan berada di tengah-tengah perjalanan pulang ke rumah itu tengah malam pada hari Sabat. Dan pada saat itu cuaca itu sangat biasa-biasa saja ya. Saya mulai berangkat dari tambang, tiba-tiba ketika saya sudah naik di speedboat, kurang lebih 5 menit perjalanan dengan speedboat, tiba-tiba entah dari mana badai datang, hujan deras sekali, angin kencang, dan speedboat saya itu dihantam oleh ombak dengan luar biasa. Dalam keadaan saya hamil 7 bulan, dan ya kakak-kakak tahulah kalau naik speedboat, walaupun tidak ada angin dengan ombak yang sangat pelan saja, speedboat itu bisa selalu
dihentak-hentakan oleh ombak, apalagi ini dalam keadaan badai yang mengamuk seperti itu. Panjang perjalanan saya berdoa sama Tuhan, dari mulai yang berdoa sambil menyanyi, sampai yang akhirnya menyanyi sambil menangis, dan sampai yang terakhir adalah menangis sambil berteriak, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, tolong selamatkan bayi saya siap melakukan apa saja yang Tuhan mau, asalkan Tuhan menyelamatkan bayi saya. Waktu itu saya tidak punya pengharapan lain selain kepada Tuhan. Karena berada di tengah-tengah badai, di atas speedboat, hanya berdua dengan driver speedboat. Bahkan driver itu sudah hampir menyerah. Dia berteriak pada saya, Bu, saya telah berusaha semampu saya. Saya khawatir kita nggak akan sampai tempat tujuan. Saya berdoa, saya menangis, Tuhan, saya tahu saya begitu egois, saya selalu mementingkan karir saya selalu mementingkan diri. Kali ini saya tidak minta apa-apa, saya minta tolong selamatkan anak saya, tolong selamatkan bayi saya, dan saya siap melakukan apapun yang Tuhan mau. Dan ternyata disitulah saat Tuhan menemukan saya. Ketika saya hampir mendekati pelabuhan, saya melihat dari jauh suami saya berdiri di tengah badai, ombak yang mengamuk begitu hebat. Dia berdiri di sana, dalam hati saya berdoa, Tuhan, asalkan saya bisa tiba di sana, saya akan menyerahkan semua ambisi saya untuk mengejar karir, untuk mengejar dunia, dan saya akan mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan dan untuk keluarga. Dan pada saat itu Tuhan mendengar doa saya. Kami dalam keadaan yang sangat-sangat mustahil untuk bisa selamat pada saat itu. Tuhan tibakan saya di pelabuhan itu, dan pada saat suami saya menarik saya, dia peluk saya, dia bilang, apalagi yang kamu mau cari sekarang? Kamu hampir saja membuat kita kehilangan bayi kita. Waktu itu saya hancur sekali, seperti segala keangkuhan yang ada dalam diri saya itu semua hilang. Saya pasrah, saya bilang, saya berjanji saya tidak akan lagi kembali bekerja. Saya memilih untuk menjaga bayi kami sampai akhirnya saya bisa melahirkan dia dengan selamat. Dan pada saat itu, dan dengan hikmat yang Tuhan berikan, kami memulai pelayanan kami yang waktu itu sangat sederhana. Kami tidak menyangka kalau ternyata Tuhan membawa di Unspoken Ministry sampai kepada titik saat ini. Dan 6 tahun lalu ketika kita memulai, saya ingat sekali bagaimana perjuangan kami dari yang berpenghasilan ganda, dan tiba-tiba masih dengan kebutuhan hidup yang sama, masih dengan bahkan bertambah karena lahir seorang anak lagi, dan saya hanya harus bergantung pada penghasilan suami. Itu adalah pergumulan yang berat sekali bagi kami untuk mengadakan penyesuaian. Tetapi dari situlah saya belajar bagaimana yang namanya hidup dengan iman. Setiap hari kami bergantung sama Tuhan, bergantung pada Tuhan, bagaimana kami bisa survive dengan kehidupan keluarga kami dan juga dalam pelayanan kami. Dan saya merasakan luar biasanya Tuhan, kakak-kakak, ketika kami mendedikasikan apa yang ada kepada kami. Saya tahu tidak banyak yang saya miliki, tetapi Tuhan memberikan hikmat bagaimana kita bisa gunakan satu tanda kepahaman yang ada di Pathfinder untuk ternyata bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sama sekali tidak menduga kalau Tuhan akan membawa komitmen saya sejauh ini. Ketika saya memulainya dengan kacu kuning ini, saya tidak menyangka kalau Tuhan akan membawa perjalanan saya bersama-sama dengan kakak-kakak master guide, dengan komitmen kacu kuning kami. Tuhan membawa kami sampai bisa menjadi suatu kesaksian di level global. Yang bagi saya, untuk bisa sampai ke level uni saja,
itu sesuatu yang bagi saya itu really out of my reach, di luar jangkauan saya. Karena paling jauh adalah di daerah kami, daerah Kalimantan kawasan timur. Jadi ketika Tuhan membawa sampai ke uni barat, ke level uni, itu bagi saya itu sudah berkat luar biasa. Tapi ternyata Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan bilang, kamu harus go beyond apa yang kamu pikirkan sekarang. Jadi dengan cara Tuhan yang luar biasa, Tuhan membukakan pintu pelayanan bagi kami bisa jadi mitranya pemerintah, BNPB, kemudian kami bisa diperkenalkan ke kegiatan-kegiatan yang melibatkan skala regional dan juga skala global, yang ketika saya merenungkan bagaimana Tuhan menuntun perjalanan ministry ini, saya takjub luar biasa, karena melihat bagaimana komitmen kita ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan membuat komitmen kita itu seperti bola salju kecil yang lama-kelamaan bergulir, semakin besar, sampai kita sendiri tidak bisa menduga kalau besarnya itu seperti itu. Dan satu hal yang saya syukuri dalam pelayanan ini adalah Tuhan mengutus seorang suami yang luar biasa untuk menjadi pendamping saya. Sebenarnya sebelum saya ketemu dengan suami saya hampir menikah dengan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tapi saya pun tidak mengerti kenapa kami bisa tidak jadi menikah. Hanya dalam waktu 3 bulan sebelum pernikahan, kami akhirnya putus, hubungan kami berakhir. Setelah itu saya bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak membiarkan saya waktu itu menjadi istri seorang pendeta. Ternyata Tuhan mempersiapkan saya untuk pelayanan saat ini. Karena melihat bagaimana komitmen suami untuk mendukung dan mendukung komitmen kami untuk melayani melalui The Unspoken Ministry, saya sadar bahwa Tuhan telah memberikan kepada saya seorang pasangan hidup yang sangat mengerti dengan panggilan saya, sangat mengerti dengan panggilan keluarga kami. Anak saya yang di usianya yang masih sangat remaja, dia juga sudah membuat suatu komitmen untuk ikut melayani Tuhan, membuka akses bagi masyarakat tuli untuk bisa mempelajari kebenaran. Dan itu tidak mudah. Saya menyadari bahwa tidak mudah menjadi suami saya. Mungkin kakak-kakak tahu bagaimana pelayanan kami yang harus banyak berpisah dari saya, harus meninggalkan keluarga, meninggalkan suami untuk pelayanan ini. Tidak mudah untuk menjadi suami saya yang harus rela membagi waktu dengan waktu yang seharusnya milik keluarga. Kami harus rela membaginya dengan orang-orang yang membutuhkan pelayanan ini. Saya mohon mohon maaf kakak-kakak, memang sejak almarhum suami saya diizinkan Tuhan beristirahat tanggal 6 April kemarin, kami harus sering mengalami saat seperti ini, mana ketika anak saya harus menangis ketika dia mengenang dedinya, dan ya bagaimana kami harus
berusaha untuk melalui masa-masa ini yang memang tidak mudah. Saya sendiri harus selalu tegar untuk mereka. Itu sebabnya sebenarnya walaupun dalam kesendirian saya menangis sama Tuhan, sebenarnya saya selalu berusaha untuk tidak melakukannya di depan anak-anak, karena yang terjadi adalah mereka ikut hancur. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, setelah kurang lebih 3 minggu almarhum suami dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Kami sangat tidak menyangka kalau Tuhan akan mengistirahatkan suami secepat itu. Tanggal 12 Maret dia masih kerja, masih pergi kerja, namun memang sudah agak lemah, sudah ada gangguan pernafasan, dan malam tanggal 12 itu dia sempat jatuh pingsan di kamar mandi, dan saya harus berangkat dengan anak-anak dari Serang karena kami punya pelayanan di Serang. Kami harus pulang ke BSD, dan pada saat itu suami saya udah dilarikan ke IGD di rumah sakit. Dan saat dirawat di rumah sakit memang kami sama sekali tidak menduga, karena diagnosa dari dokter itu sangat tidak jelas ya. Katanya migrain, kemudian sinusitis, sehingga karena tidak ada kepastian Rumah Sakit Advent Bandung, dan memang benar ternyata setelah tiba di Rumah Sakit Advent Bandung baru ketahuan apa masalah sebenarnya, itu dengan paru-paru dari suami saya. Dia mengalami pneumonia karena memang sinusitisnya lama tidak ditangani dengan benar. Tapi saya kita harus tetap percaya bahwa Tuhan telah melakukan yang terbaik. Tuhan telah memberikan yang terbaik. Waktu Tuhan itu benar-benar yang terbaik. Karena walaupun di saat yang sangat kritis dan sangat waktunya itu sangat singkat sekali untuk kami memutuskan apakah suami akan dipasangin bator atau tidak. Dan saat menunggu itu Pendeta Wenas mengirimkan kepada saya ayat Alkitab Yakobus 5 ayat 14 sampai 16 tentang perlunya untuk diminyaki. Saya sempat bertanya, diskusi dengan suami, apakah apa mau diminyaki. Dalam keadaan nafasnya yang sesak, dia bilang, panggil pendeta, saya mau diminyaki sekarang. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena pada saat peminyakan itu Tuhan memberikan dia kesempatan untuk mengadakan pengakuan dosa. Kami juga sempat maaf-maafan, dan bagi saya Tuhan begitu baik. Tuhan mengizinkan saya untuk menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bahwa Tuhan menyelamatkan suami saya. Pergumulan saya begitu lama untuk minta kepada Tuhan bagaimana supaya saya dan suami bisa berada dalam satu bahtera. Walaupun memang kami sama-sama Advent, kami punya keluarga keluarga Advent, menghidupkan nilai-nilai Advent dalam keluarga kami, namun ada beberapa prinsip-prinsip yang saya dengan suami itu berbeda. Nah, ketika dia mengalami sakit itu, pada saat itu dia menyatakan suatu kerinduan untuk berubah
dan untuk mengikuti apa yang menjadi passion kami bersama. Dan saya bersyukur pada Tuhan pada saat itu. Tapi ketika kami telah membuat komitmen yang baru dalam pelayanan ini, Tuhan mengizinkan dia beristirahat. Saya sebenarnya secara manusia saya bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, I've done my part. Saya telah melakukan bagian saya seperti yang Tuhan mau. Ketika saya buat komitmen untuk menyerahkan hidup saya sama Tuhan dalam pelayanan ini, saya tidak minta apa-apa, saya tidak minta harta, saya tidak minta popularitas, saya tidak minta semuanya itu. Tapi ketika dalam keadaan sakit, saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau Tuhan mengabulkan yang permohonan-permohonan saya yang lain. Cukup satu ini saja, saya minta suami saya disembuhkan. Untuk kami, untuk anak-anak. Tapi ketika Tuhan menjawabnya dengan berbeda dengan apa yang kami harapkan, saya bisa saja komplain sama Tuhan, Tuhan, apa yang kurang yang saya lakukan untukmu? Kenapa hanya satu saja yang saya minta Tuhan gak kasih? Tapi setelah melihat bagaimana suami saya mengakhiri pertandingan imannya sebagai seorang pemenang, ketika dia diminyaki, saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik, mengizinkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Tuhan telah menyelamatkan dia. Sebagaimana janji Tuhan dalam firman yang dibacakan pada saat itu, bahwa ketika orang yang sakit itu memohon pengampunan, Tuhan mengampuni dia dari segala dosa-dosanya. Dan bagi kami, itu adalah satu jaminan yang membahagiakan ketika kami mengingat bahwa akan ada pertemuan yang indah bersama-sama dengan almarhum suami dan ayah dari anak-anak. Kenyataan itu membahagiakan. Sehingga walaupun kami harus menangis, sering menghabiskan waktu bertiga, kami harus menangis bersama-sama berpelukan, tapi kami tahu ada pengharapan bahwa ketika Tuhan Yesus datang, kami bisa bertemu kembali lagi dengan almarhum dengan suasana yang penuh sukacita, karena Tuhan telah mengistirahatkannya, mengakhiri pertandingan imannya sebagai pemenang, dan ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan pada saat ini saya memohon kakak-kakak, tolong tetap doakan kami agar kami bisa tetap kuat menjalani ini. Tidak mudah, saya harus selalu menghadapi anak-anak yang kecil ini, selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan Dedi. Dia selalu bilang, kenapa Dedi lama sekali sembuh? Tantangan berat bagi saya untuk menjelaskan situasi, dan karena dia masih belum mengerti, dia selalu berpikiran bahwa he will be coming back. Dan ya saya bersyukur karena anak yang satu ini, dia begitu dewasa untuk usianya dia yang masih 11 tahun. Dia yang selalu menguatkan saya ketika saya rasa saya juga lemah. Dia menguatkan saya. Jadi kakak-kakak tolong doakan kami. Tidak mudah untuk menjalani kehidupan kami di depan ini. Tapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan selalu melindungi kami, dan pengharapan bahwa kita akan ketemu lagi dengan dia saja, itu benar-benar memberikan kepada kami kekuatan. Jadi sekali lagi tolong doakan kami supaya kami bisa kuat untuk menjalani semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Desi yang sudah menyampaikan kesaksian. Kesaksian yang sangat menyentuh, sangat menguatkan bagi kami semua. Tetap kuat Kak Desi, kami selalu akan mendoakan Kak Desi dan keluarga. Baik, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh Adik Daphne dan juga Darlene. Dipersilakan.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan selalu rasa, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin, puji Tuhan untuk lagu pujian yang sudah disampaikan dengan ketulusan hati, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati Kak Desi, Adik Devni, dan juga Adik Darlin. Baik, pada malam hari ini, di hari yang ke-27, kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang diberikan topik dipenuhi oleh firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Nixon Siringo-Ringo, Direktur PA GMHK Conference Jawa Barat. Para pendeta dipersilakan. Baiklah, selamat malam buat kita semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, umat-umat Tuhan yang bergabung dalam 100 hari berdoa, Gereja Masa Advent hari ke-7, daerah Sumatera, kawasan Selatan. Tentu kita merasa diberkati oleh Tuhan sepanjang 100 hari berdoa ini. Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, dalam hal ini tim yang dipandu oleh hamba Tuhan Pendeta Samuel, Pardede, dan terima kasih kepada Kapera yang telah menghubungi saya untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Kak Desi yang telah memberikan kesaksian, dan terima kasih juga kepada kedua anak yang sudah menyampaikan lagu pujian, dan tentu kami, teman-temanmu, umat-umat Tuhan, sangat sedih juga atas peristiwa itu, dan saya bisa melihatnya ketika pada waktu pemakaman, mulai dari rumah sakit Advent sampai ke pekuburan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan kita, Allah kita tidak akan pernah diam. Dia akan bertindak dan Dia akan memberkati Kak Desi. Tuhan memberkatimu bersama dengan kedua anak yang Tuhan telah berikan. Sebelum kita melanjutkan ke pekabaran firman Tuhan, sejenak kita mengambil waktu kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami rindu Tuhan hadir di dalam hati kami. Dan kami rindu Tuhan hadir di tempat di mana kami mengikuti
100 hari berdoa Gereja Masih Advent hari ke-7 daerah Sumatera kawasan Selatan. Dan kami yakin Engkau akan menggunakan setiap perlengkapan yang kami gunakan. Akhirnya pekabaran firman Tuhan dan doa-doa kami, kesaksian-kesaksian dan nyanyian kami akan menjadi pujian buat Tuhan dan akan menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini pekabaran firman Tuhan dari bacaan 100 hari berdoa yang dicanangkan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 sedunia, yang diberikan topik dipenuhi oleh firman Tuhan. Dipenuhi oleh firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan, coba saudara tanyakan di dalam hati saudara. Apakah yang paling saudara inginkan dari lubuk hati saudara yang paling dalam saat ini? Apakah impian Anda saat ini? Dari semua hal yang saudara inginkan, apa yang paling Anda rindukan saat ini? Barangkali ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, apa yang paling kita rindukan? Tentu kita akan berpikir tentang kebutuhan kita. Bagi seorang yang sakit, maka dia membutuhkan kesembuhan. Mungkin bagi setiap orang tua, ia mengharapkan ada mukjizat supaya setiap anak-anak mereka berhasil. Dan bahkan bagi orang-orang muda yang sedang mencari karir, dia juga bermimpi ingin sukses dalam segala karir ini. Dan bahkan bagi orang-orang muda yang sudah mengharapkan teman hidup, barangkali dia juga berharap supaya ia memperoleh teman hidup. Dan bahkan tidak jarang juga memiliki kerinduan-kerinduan yang lain yang diharapkan oleh setiap orang di dalam hidupnya. Mungkin pada masa COVID-19, apa yang paling Anda rindukan saat ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mengikuti 100 hari berdoa di beberapa tempat melalui Zoom meeting, dan bahkan doa berantai dilaksanakan, katakan saja di Konven Jawa Barat ada doa orang-orang muda, Bakti Wanita Advent ada doa, para pendeta ada doa, umat-umat Tuhan, anggota gereja ada doa, bahkan skala jemaat ada doa, bahkan anak-anak juga ada doa, dan semua doanya adalah supaya COVID-19 ini bisa berlalu. Dan itu doa, dan tidak salah. Tetapi pada malam ini, apakah firman Tuhan katakan bahwa kita sembuh dari penyakit? Kita lari dari bahaya, kita lepas dari bahaya, lepas daripada penderitaan. Apakah itu yang menjadi kerinduan utama kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila mana kita melanjutkan firman Tuhan pada malam hari ini, dalam Mazmur pasal 27 ayat 4. Bagi saudara-saudara yang memiliki Alkitab, saudara boleh buka Alkitab, atau saudara boleh lihat di slide yang saya buat di sini. Dikatakan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Raja Daud memiliki satu kerinduan. Dia bilang, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, dan itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam terjemahan yang lain dikatakan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan,
itulah yang ku harapkan. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan hanya sekedar seumur hidup. Kenapa? Karena di dunia ini ada masa umur manusia. Tapi di terjemahan yang lain dikatakan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, dengan kata yang lain, sepanjang masa. Sesungguhnya, Mazmur Daud memiliki satu kerinduan, hidup selama-lamanya, menikmati kemurahan Tuhan dalam baitnya yang kudus. Sesungguhnya ketika Raja Daud menyampaikan, ini apa sesungguhnya yang dialami oleh Raja Daud ketika ia menyatakan dan menuliskan Mazmur pasal 27. Saudara-saudara, sama seperti Kak Desi tadi bersaksi, ada banyak tantangan yang ia hadapi. Dan sekarang kita lihat tantangan yang dihadapi oleh seorang raja yang luar biasa ini. Seorang raja yang diurapi oleh Tuhan ini. Yang pertama, kalau saudara baca di ayat 2, di situ ada orang-orang jahat membenci dan menganiaya dia. Saudara, tantangan yang dihadapi adalah ada orang-orang jahat yang membencinya dan menganiayanya. Di ayat yang ketiga dikatakan bukan hanya orang yang membenci dan bahkan ingin membunuhnya, ada masalah besar yang sedang menerpa hidup. Saudara, semua kita yang mengikuti 100 hari berdoa, bermacam masalah yang kita hadapi. Mungkin masalah kecil, mungkin ada orang-orang yang membenci kita, menyakiti hati kita, walaupun mungkin kita nggak berbuat salah terhadap mereka. Raja Daud mengalami hal itu. Di ayat 3, masalah besar sedang menerpa hidupnya. Kemudian ayat 5 dan 6, bahaya di sekelilingnya sedang mengancam nyawanya. Jadi bukan hanya sekedar penderitaan, bukan hanya bagaimana orang menganiayanya, membencinya, memusuhinya, bukan hanya banyak kesusahan yang datang dalam hidupnya, sekarang nyawanya juga terancam. Ketika nyawanya terancam, orang yang terdekatnya juga meninggalkan dia. Kalau sudah baca di ayat yang ke-10, dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini gambaran orang yang terdekat. Orang yang terdekat dari kita adalah ayah dan ibu kita. Ilustrasi yang dipakai oleh Raja Daud adalah orang yang terdekat, orang yang paling ia percaya, meninggalkan dia. Dan ayat 12, ada juga orang yang menjolimi hidupnya. Ada juga orang yang menyerangnya dengan dusta dan kelaliman yang mungkin bisa melemahkan imannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pengalaman yang dialami oleh Raja Daud sehingga ia berkata, aku ingin tinggal di rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi yang dialami oleh Raja Daud adalah jalan buntu. Jalan buntu, saudara-saudara. Ke depan nggak bisa melanjutkan perjalanan. Ke kanan ada jurang yang dalam. Ke kiri ada jembatan yang putus. Ke belakang nggak boleh kembali. Jalan buntu. Seringkali dalam hidup kita juga kita mengalami jalan buntu. Jalan yang nggak bisa kita lalui. Oleh karena persoalan-persoalan yang kita alami. Dalam Mazmur pasal 27, hamba Tuhan Raja Daud mengalami hal itu. Tapi kalau saudara ingat dalam buku Keluaran, Musa berseru ke hadirat Tuhan dan jalan buntu itu pun lenyap. Dan saudara dan saya sudah tahu cerita ini. Cerita tentang Musa bagaimana ia melintasi laut Teberau. Sesuatu yang mustahil. Tapi ketika dia mengangkat apa yang di tangannya, berseru kepada Tuhan, ketika ke kiri, ke kanan dia nggak bisa berjalan. Ke depan ada laut, di belakang ada musuh, tentara Firaun. Tapi ketika dia mengangkat tangannya, berseru kepada Tuhan, maka jalan buntu itu menjadi jalan kasih karunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak persoalan yang datang dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya bagi umat Tuhan tidak ada istilah jalan buntu. Kalau bagi orang-orang yang tidak percaya
Ada istilah jalan buntu. Tapi buat umat Tuhan tidak ada jalan buntu. Saya yakin apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Dia ada jalan, ada pengharapan. Kita kembali ke dalam Mazmur pasal 27. Kalau kita baca Mazmur pasal 27 ayat 1. Kenapa dia bisa menyatakan ayat 4? Kita akan baca di ayat 1. Dia katakan, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Saudara-saudara, sebelum ia katakan ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Di dalam hidupnya sudah ada pernyataan bahwa Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Sehingga ia nggak perlu takut dan tidak perlu gemetar menghadapi pencobaan aniaya yang ia alami. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada apa di rumah Tuhan? Sehingga ia minta untuk tinggal di rumah Tuhan. Sekilas kita lihat walaupun tidak tuntas. Di rumah Tuhan ada korban pengharapan. Keselamatan dari Yesus Kristus. Semua upacara di dalam rumah Tuhan, di Ka'bah, adalah pengharapan keselamatan dari Yesus Kristus. Di rumah Tuhan, di sana ada meja yang berisikan 12 ketul roti yang melambangkan kebenaran firman Tuhan yang memenuhi kebutuhan manusia itu. Di rumah Tuhan, di sana ada 7 kaki dian dan 7 pelita yang melambangkan terang kehadiran Roh Kudus yang tidak akan pernah padam. Itu ada di rumah Tuhan. Dan di rumah Tuhan ada pedupaan yang wangi yang menggambarkan bahwa doa-doa kita yang pasti dijawab oleh Tuhan. Di rumah Tuhan, di sana ada tabut perjanjian yang berisi hukum Allah yang akan menuntun kehidupan kita ketika merasa ada jalan buntu. Dan di rumah Tuhan, di sana ada serafim yang menggambarkan kehadiran dan perlindungan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara, terakhir di rumah Tuhan, di bait suci, ada tempat yang paling aman. Tempat yang paling aman, sebab di sana ada Tuhan kita. Itu makanya dia berkata bahwa ia ingin ada di rumah Tuhan. Sebab di sana ada Tuhan. Di sana ada Yesus Kristus yang merupakan pengharapan dalam hidupnya yang penuh dengan persoalan itu. Akhirnya ia katakan, imanku, aku memiliki juru selamat yang telah bangkit. Dalam Dia aku percaya. Dia tidak akan membuatku menderita. Di dalamnya, di dalam namanya aku akan menang. Dialah kebenaranku dan mahkota sukacitaku. Yesus adalah pengharapanku. Yesus adalah kekuatanku. Walaupun aku lemah, di dalam bait-Nya aku akan beroleh damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dia alami. Inilah yang dialami dan inilah yang diimani oleh seorang raja yang diurapi oleh Tuhan itu. Dan ketika itu, dia sanggup berkata bahwa yang paling dia minta, yang paling dia butuhkan adalah berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, dalam persoalan COVID-19 yang sedang melanda dunia sekarang, secara pribadi saya bersyukur juga. Karena ada banyak WA yang datang kepada saya secara pribadi dari anggota gereja, dari orang-orang muda. Dia katakan, pendeta, kapan kita beribadah lagi seperti biasa? Kapan lagi kita ada pemuda Advent gabungan? Saudara-saudara, puji Tuhan. Ada banyak umat Tuhan yang rupanya mengharapkan tinggal di rumah Tuhan. Walaupun mungkin secara makna nggak mengurangi makna ibadah kita di rumah kita masing-masing. Tetapi kenyataannya ada banyak orang yang telah membutuhkan untuk tinggal di rumah Tuhan. Menikmati firman Tuhan. Menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Coba saudara buka Yohanes pasal 15 ayat 4.
Apa konteks dalam perjanjian baru sehubungan dengan Mazmur pasal 27 ayat 4. Dalam perjanjian baru dia katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak akan dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau di dalam Mazmur pasal 27, ia katakan ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Tinggal bukan tinggal dengan aku, tapi tinggal di dalam aku. Ini terjemahan yang sangat bagus sekali. Tinggallah di dalam aku. Jadi bukan tinggal dengan aku. Jadi tinggal dengan dan tinggal di dalam aku itu sangat berbeda maknanya. Sebab bait Allah yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Dan kita tinggal di dalam Dia. Dan ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, maka penderitaan tidak akan pernah ada. Jangan heran ketika Raja Daud diserang, ketika Raja Daud terancam nyawanya, ia lari ke rumah Tuhan mencari perlindungan. Di rumah Tuhan ada perlindungan. Di rumah Tuhan ada berkat. Di rumah Tuhan ada penghiburan. Di rumah Tuhan ada sukacita. Di rumah Tuhan ada berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini konteks yang luar biasa. Saya sangat senang dengan 100 hari berdoa. Saya sangat senang dengan prayer di orang-orang muda. Kemudian ada doa-doa berantai yang dilaksanakan di semua departemen. Itu bagus. Tapi rupanya dalam buku Mazmur pasal 27 ini ada yang lain yang kita butuhkan. Yaitu menikmati berkat Tuhan di rumah Tuhan. Dan judul yang diberikan kepada kita dalam bacaan 100 hari berdoa ini adalah kita harus dipenuhi oleh firman Allah. Di mana kita bisa dipenuhi oleh firman Allah? Ketika kita tinggal di dalam Dia. Jadi ketika kita tinggal dalam Dia, bukan tinggal dengan Dia, tapi tinggal dalam Dia, maka kita akan dipenuhi oleh berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Juru Selamat yang mulia, tangannya terbuka untuk menyambut kita, dan hatinya yang besar dan penuh kasih sedang menunggu untuk memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam ini, inilah alasan kenapa Raja Daud berkata bahwa ia ingin tinggal di rumah Tuhan. Menikmati berkat dari Tuhan. Menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian memiliki kerinduan yang sama seperti kerinduan dari Raja Daud. Dia memiliki segalanya. Dia memiliki jabatan. Dia enggak memiliki kerinduan untuk menguasai dunia. Tapi dia memiliki kerinduan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Sepanjang masa. Sepanjang masa itu adalah bukan hanya masa dia di dunia. Tapi sepanjang masa adalah selama-lamanya di dunia yang baru. Itu makanya kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 21, dikatakan, kemah Allah ada di tengah-tengah kemah umatnya. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dalam konteks buku Matius pasal 1 dikatakan, diberilah namanya Immanuel. Allah bersama dengan kita. Bukan hanya sekedar Allah beserta dengan kita, tapi Allah bersama dengan kita. Ini yang dialami oleh hamba Tuhan, Raja Daud. Dan penulis 100 hari berdoa membagikan ini menjadi bahagian kita. Supaya kita dipenuhi oleh firman Allah. Siapa firman Allah itu? Yesus sendiri. Secara pribadi, ketika kita bekerja di rumah,
Saya bersyukur. Saya banyak waktu, bukan hanya berdoa. Selama lebih dari 1,5 bulan di rumah, maka saya nggak sekedar membaca Alkitab lagi. Tapi setiap hari saya mengulas Alkitab, merenungkannya, mendoakannya untuk hidup saya. Kita nggak tahu berapa lama lagi kita ada di rumah, tidak bisa beribadah. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat tren yang terjadi di Indonesia sekarang, masih terus naik. Naiknya lambat, tapi nggak pernah turun. Semua khawatir. Kalau kakak-kakak lihat yang pernah kita ketemu, biasanya rambut saya nggak pernah sepanjang ini. Nggak pernah sepanjang ini. Tapi saya sedang ketakutan. Bahkan takut ke tukang cukur. Takut ke tukang cukur. Kalau COVID ini nggak selesai sampai bulan Desember, mungkin Kak Vera nggak kenal lagi saya. Dan teman-teman yang lain nggak kenal lagi saya. Dan semua itu karena ketakutan. Itu makanya doa kita sekarang semua doa supaya keluar dari wabah ini. Itu bagus. Tapi lebih dari situ, malam ini dikatakan doa kita harus tinggal di rumah Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan di dalam baitnya. Kemurahan Tuhan, kita harus merenungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menikmati kemurahan Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan, maka Kak Desi, kita nggak pernah depresi ketika kita mengalami persoalan. Tidak akan pernah. Sebab dia ada bersama-sama dengan kita. Kak Desi memiliki pengalaman yang pahit itu saat ini. Mungkin masing-masing kita juga mengalami pengalaman yang berbeda. Persoalan hidup yang berbeda. Bermacam penderitaan. Tapi ketika kita tinggal di rumah Tuhan, satu hal yang kuingini, seumur hidup menikmati kemurahan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak bahagia di gereja, kalau ada orang nggak bahagia ketika beribadah, puji Tuhan, salah satu pengalaman saya adalah di gereja saya nggak pernah ngantuk. Jadi kalau saudara-saudara pernah ngantuk di gereja, kita perlu introspeksi diri. Ada apa dengan kita? Kalau kita masih ngantuk di gereja, berarti ibadah itu adalah liturgi belaka. Saudara ingat? Hana berdoa di rumah Tuhan. Seolah-olah dia seorang seperti yang mabuk. Berdoa di rumah Tuhan. Dan mukjizat terjadi. Di rumah Tuhan ada mukjizat. Itulah yang membawa sukacita itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam 100 hari berdoa ini, kita harus memiliki kerinduan seperti kerinduan Raja Daud. Jadi visi kita sudah harus berubah. Visi kita sekarang harus visi bersama dengan Tuhan. Sebelum saya mengakhiri renungan ini, ketika kita mengadakan program cegah COVID-19, Pathfinder Jabar sebar 7.777 masker ke masyarakat. Saya berdoa kepada Tuhan, sampai kegiatan ini selesai, saya tidak akan meminta 1 rupiah uang ke conference. Dan saya cetak masker, uang belum ada. Tapi puji Tuhan, hari ini sudah hampir lunas.
Dan saya percaya hari Jumat sebelum Sabat, maka semua akan terpenuhi. Dan sangat mengejutkan buat saya adalah ketika seorang ibu yang saya tidak kenal secara dekat, dia WA kepada seorang pendeta di Jawa Barat, jemaat Perompong, pendeta Situmorang, barangkali ikut di grup ini. Beliau juga nggak begitu dekat, karena beliau baru pindah ke Perompong, dan ibu itu baru pindah juga dari Jakarta. Dan dia bilang, pendeta, kemana saya harus kirim bantuan untuk program ini? Pendeta Situmorang kebetulan saya di rumahnya, dibilang, ini ada, siapa ini? Kemudian singkat cerita saya telepon ibu itu. Dan ketika telepon saya, dia belum ada kirim, saya bilang, Bu, terima kasih sudah support pelayanan pemuda. Tapi dia bilang, pendeta, ini semua milik Tuhan. Saya senang. Dan setelah itu, saya stop telepon, dan saya minta orang-orang muda doakan. Dan tidak menunggu menit. Sementara saya minta didoakan orang-orang muda, setelah itu sudah dikirim bukti transfer. Dan dia bilang, pendeta, jangan beritahu nama saya. Puji Tuhan. Semua milik Tuhan. Bahkan diri kita milik Tuhan. Kalau demikian, kalau kita adalah milik Tuhan, maka harus tinggal di rumah Tuhan. Dan ketika kita tinggal di rumah Tuhan, maka di sana tidak akan ada kekhawatiran. Walau bahaya ada di kiri kanan kita. Pencobaan ada banyak. Masalah ada banyak. Tapi ketika Dia adalah di dalam hati kita, dan kita ada di dalam Dia, maka sukacita yang dari sorga itu akan menjadi milik kita. Itu makanya di ayat penutup dikatakan, di ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kiranya pekabaran firman Tuhan pada malam ini boleh menolong kita, menguatkan kita masing-masing, sehingga impian kita yang terbesar adalah tinggal di dalam Tuhan, tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta Nixon Singolenggo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kita semua yang hadir pada malam hari ini boleh merasa terberkati, dan melalui firman ini kita boleh dibawa untuk semakin serupa dengan Kristus. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama berdoa bersyafaat yang akan dipimpin oleh Kak Hotna Sitanala dan juga Pendeta Besi Sumorang. Boleh dites suara Kak Hotna, Pendeta? Ya, halo. Ya, Kedengeran? oke, kedengeran. Yang pertama, Kak Hotna akan mendoakan fokus doa malam hari ini, kemudian Pendeta Besi Sumorang akan mendoakan usulan doa. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk kasih setia yang Kau berikan pada kami, menjaga menyertai sepanjang hari ini, hingga kami boleh sama-sama untuk berkumpul kembali, mendengarkan Engkau berfirman melalui pendidikan, melalui aplikasi Zoom ini, Bapak. Besar kasih setiamu kepada kami. Sebelum kami datang, Bapak, kami berdoa memohon ampun atas dosa kesalahan yang kami perbuat. Begitu banyak dosa kesalahan yang kami lakukan. Kadang kami gagal untuk memancarkan terang-Mu kepada orang-orang. Kadang kami menyakiti hati orang-orang yang kami kasih, dan bahkan menyakiti hati-Mu, Bapak. Ampuni kami. Kasihanilah kami, ya Bapak. Pada malam ini, kami berdoa untuk firman yang sudah dibagikan, yang mengingatkan kami
agar kami boleh merindukan untuk hadir dalam diam di dalam rumah-Mu yang dan menikmati baik-Mu ya Bapa. Tolong kami Bapa, dan pada masa-masa wabah pandemi ini, kami boleh semakin mendekatkan diri kami kepadamu Bapa. Bapa di surga, pada malam ini juga kami berdoa untuk Presiden Jokowi beserta jajarannya. Biarlah Engkau berikan kesehatan, akal budi kebijaksanaan dari surga Bapa, di dalam menangani pandemi ini Bapak, wabah COVID-19. Agar dia boleh menangani dengan baik Bapak, dan wabah ini boleh cepat berlalu. Oh Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah bersaksi pada 100 hari berdoa ini. Engkau mengetahui pergumulan yang mereka saat ini mereka alami Bapak. Biarlah Engkau menolong mereka. Dan khususnya untuk Adesi, Engkau mengetahui duka yang mereka alami Bapak. Biarlah kami memohon kekuatan dari-Mu Bapak. Dan kami percaya bila mana Engkau datang yang kedua kali, kami akan bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Bapa di surga, kami juga berdoa pada malam ini untuk saudara-saudara kami yang ada di negara Cina, Jepang, dan Korea. Biarlah melalui terang yang mereka pancarkan, semua mata boleh memandang akan Engkau. Semua mata boleh memandang akan ke surga ya Bapak. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini di dalam pelayanan Positive Ministry ya Bapak, yang melayani orang-orang cacat, orang tuli, dan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Engkau sanggupkan mereka Bapak, Engkau tolong mereka. Dan juga kepada orang-orang kusta, biarlah Engkau tolong melalui tangan-tangan yang penuh kasihan, agar mereka tidak diabaikan ya Bapak. Bapa di surga, kami juga berdoa, biarlah Roh Kudus boleh tercurah kepada kami masing-masing Bapak. Di zaman akhir ini, kami merasakan suatu kebutuhan agar kami boleh semakin dekat kepadamu Bapak. Tolong kami, agar kami boleh mempersiapkan diri kami, mempersiapkan kehidupan kami melalui membaca firman-Mu, merenungkannya, dan juga berdoa kepadamu ya Bapak. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah sembuh dari corona ya Bapak. Biarlah Engkau tolong mereka, Engkau memulihkan kesehatan agar mereka boleh hidup normal kembali. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang saat ini misionaris yang ada di pos-pos, yang saat ini bekerja, mengabarkan Injil-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau menolong mereka, mencukupkan kebutuhan mereka ya Bapak. Bapa di surga, kami percaya Engkau mengendalikan segala sesuatunya. Engkau mengetahui sesuatu yang terbaik bagi kami, Bapak. Bapa di surga, doa ini akan disambung oleh pendeta Sumoro. Bapa, di dalam semua hal yang Engkau berikan bagi kami boleh nikmati bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika kami kekurangan berkat, Engkau ada dan selalu ada. Maka di kesempatan ini Tuhan, ada pokok-pokok doa yang harus kami serahkan di hadapan Tuhan dari waktu ke waktu. Sampai Tuhan menjawab doa kami. Sampai terjadi kuasa Tuhan untuk menyembuhkan mereka, membahagiakan mereka yang membutuhkan. Di antaranya ya Tuhan, kami berdoa, memohon kesembuhan bagi yang sedang sakit, seperti Pendeta Aham Marbun, Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Isat Suherman, Bapak Floyd Ribok, Ibu Nelly Runtuh, Berunenggolan, Pendeta Asep Supriyatna, Ibu R. Ginting, Roike, Pendeta Steven Rantong, dan Ibu Lamria Mamora Tambunan, Ibu Lili Pinontoan,
Ibu Tuturong, mertua Bapak Budi Darmadi, Bapak D. Pakpahan, Bapak Anton Silalahi, Ibu R. Panjaitan, Borsimbolon, Pendeta Linton Putagaul, Bapak Nofri Langi, Bapak Lester Limbong, Bapak Jimmy Simanjuntak. Ya Tuhan Allah kami, kiranya berkat Tuhan akan menyembuhkan mereka di dalam kemurahan-Mu dan kuasa-Mu yang tak terhingga. Berdoa kami Tuhan pula kepada umat-umat-Mu yang kena kanker dari waktu yang lalu. Ibu Maina Fernandes, Bapak Albert Timotius Maulana, Ibu Betty Pintoko, Ibu Tiomsi Gultom, Ibu Dewi Ginting. Bapak, lebih daripada pengetahuan manusia, lebih daripada segala obat yang bisa ditemukan oleh para medis, malam hari ini kami mohon kuasa-Mu, tangan-Mu yang menyembuhkan tanpa obat itu. Itulah yang kami mohon untuk menyembuhkan mereka. Oh Bapa dalam sorga, kami juga berdoa, memohon berkat kepada Tuhan, supaya Engkau Bapa melihat dan memberkati mereka, para medis, dan seluruh pegawai rumah sakit, apalagi rumah sakit Advent terlebih khusus, ada di Medan, di Lampung, di Bandung, dan di Manado. Tuhan kiranya akan memberkati semua tenaga-tenaga medis ini, yang menjadi garda terdepan, yang mempertaruhkan segala sesuatu demi menolong orang, melayani orang yang sakit, bahkan perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan nyawa orang, dan perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang berobat di rumah sakit ini. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh relawan yang berada di garda terdepan untuk diberikan kekuatan dan kesehatan. Dior Manta Tambunan, Yetro Sinambela, Piliana Endang Saputra. Tuhan kiranya akan memberkati mereka, menudungi mereka dengan kuasa-Mu yang tak terhingga, supaya mereka jauh dari virus, jauh dari penyakit, tetapi mereka akan menolong, bahkan dengan tangan Tuhan, mereka akan terlindungi, dan akhirnya mereka akan berhasil untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Berdoa kami Tuhan untuk orang-orang muda yang sementara mencari pekerjaan dan juga yang sedang mencari pasangan hidup. Ya Tuhan Allah kami, malam ini ketika umat-umat-Mu, semua peserta di grup Zoom ini melipat tangan di hadapan Tuhan, bahkan memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau Tuhan akan mendengarkan orang-orang muda kami yang membutuhkan pekerjaan, dan terlebih lagi jodoh menjadi pasangan hidup mereka. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan manusia, Engkaulah yang akan menolong mereka dan yang menyediakan itu untuk hidup mereka. Biarlah nama-Mu terpuji atas hal ini. Berdoa kami Tuhan untuk keluarga Karister Firman, keluarga pendeta muda Rolandes yang sedang menunggu kelahiran anak mereka. Biarlah Engkau Tuhan akan menyertai mereka dan memberkati para ibu ini, sehingga mereka akan melihat berkat Tuhan, karunia Tuhan, pemberian Tuhan, buah hati dan buah kasih mereka. Berdoa kami Tuhan untuk anak kami Leandro dalam proses pemulihan pasca operasi. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan sembuhkan, pulihkan dia di dalam semua ini. Harapan keluarga dinyatakan oleh kasih Tuhan. Berdoa kami Tuhan untuk Bapak Robert Damaling agar dapat izin perpanjangan visa di
Amerika. Biarlah Engkau Tuhan campur tangan dalam permohonan ini dan mengabulkan segala sesuatu demi hormat kemuliaan bagimu dan menjadi berkat bagi Bapak Prophet. Berdoa kami Tuhan untuk Ibu Fitri yang sedang mengandung, namun kena karir hemofilia. Kiranya Tuhan tolong umat-Mu ini. Engkau akan memberikan yang terbaik, bahkan membuat kelahiran anaknya nantinya menjadi anak yang baik, anak yang mengenal Tuhan. Berkati Ibu Fitri, berikan kekuatan dan kesehatan selama mengandung hingga melahirkan nanti dengan sempurna. Berdoa kami Tuhan untuk Stella Supoyo. Sementara dia ada di dalam apartemen tempat dia bekerja, Tuhan kiranya akan menolongnya dan Tuhan kiranya akan memberkatinya di dalam semua hal ini, apapun yang dirasakan. Sementara di lingkungan yang dia tinggal sekarang, ada yang sudah terdeteksi corona. Ya Tuhan Allah kami, biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang boleh menyembuhkan dan tangan Tuhan yang membangkitkan, tangan Tuhan yang membentuk manusia dari rahim. Biarlah Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu, kasih sayang-Mu terhadap umat-umat-Mu ini, bahkan kami semua yang sedang berdoa saat ini, yang sedang menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, firman-Mu akan menjadi bahagian kami. Diberkati hamba-Mu Pendeta Nixon, diberkati hamba-Mu Ibu Desi dan keluarga, diberkati semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Suatu hari kelak kami akan bertemu dengan Engkau. Suatu hari kelak kami akan melihat kemuliaan-Mu, maka kami pun akan berseru, Engkau menjawab doa kami, Engkau mengabulkan segala permohonan kami. Dengarlah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami persembahkan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Kak Hotna dan juga Pendeta Situmorang yang sudah memimpin kita di dalam doa. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa malam hari ini kita juga akan melakukan penghiburan bagi keluarga Kak Desi. Kami sangat merasakan duka cita mendalam yang keluarga Kak Desi rasakan. Dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan rasa bela sungkawa dan juga penghiburan yang akan disampaikan oleh Direktur PA Daerah Sumatera Kawasan Selatan yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Pardede. Baik, selamat malam buat kita semua. Pada malam hari ini tentu kita sangat bersyukur karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang meresahkan dunia, kita masih dapat merasakan kasih Tuhan melalui firman yang kita dengarkan, bahkan kesaksian hidup yang baru saja disampaikan oleh Kak Desi Wenas. Tentu Kak Desi sudah tidak asing lagi di Sumatera Kawasan Selatan. Terakhir ketemu dalam pelayanan ketika ada Youth City Evangelism Training pada bulan Maret tahun lalu. Pendeta Roni Wenas bersama dengan tim The Unspoken Ministry memberikan pelayanan untuk orang-orang muda di daerah Sumatera Kawasan Selatan, khususnya pada waktu itu diadakan di Bandar Lampung. Kami sangat diberkati melalui pelayanan Kak Desi dan tim karena sudah melatih orang-orang muda menggunakan bahasa isyarat untuk menyampaikan kabar kebenaran kepada sahabat-sahabat kita kaum tuli. Bahkan kelas kepahaman bahasa isyarat ini ditularkan kepada adik-adik Pathfinder. Oleh sebab itu, kami orang-orang muda dari daerah Sumatera Kawasan Selatan turut merasakan duka cita yang dialami oleh Kak Desi dan keluarga
yang tentu sebagai orang Kristen kita mempunyai pengharapan bahwa Yesus akan mempertemukan kita kembali dengan orang-orang yang kita kasihi yang mati dalam kebenaran, bahwa kita akan bertemu muka dengan muka. Reuni ini akan merupakan reuni yang paling kita rindukan, di mana kita bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, termasuk suami dari Kak Desi. Tetapi sebelum peristiwa itu terjadi, kita masih harus menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini. Tetapi kita bersyukur firman di dalam Matius 11 ayat 28 mungkin bisa juga menjadi pegangan bagi Kak Desi satu keluarga. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin kami sebagai rekan orang-orang muda hanya bisa memberikan sebatas kata-kata yang menguatkan. Boleh saja mungkin ada begitu banyak juga orang-orang yang sudah memberikan penghiburan, kekuatan. Tetapi penghiburan yang sejati itu hanya ada di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menebus kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, atas nama orang-orang muda yang ada di daerah Sumatera Kawasan Selatan, kami turut berduka cita atas diizinkannya suami Kak Desi beristirahat dari jerih lelahnya di muka bumi. Sebenarnya untuk tahun ini, pada bulan Maret ini, tadinya sudah direncanakan juga, sudah diskejulkan oleh Pendeta Roni Wenas, akan diadakan kembali Youth City Evangelism Training. Tetapi oleh karena COVID-19 yang kita alami, hal ini ditunda. Dan sebenarnya Pendeta Roni Wenas juga akan membawa tim, ya, yang biasanya yang dibawa adalah the Unspoken Ministry. Ditambah lagi mungkin Aku Tangguh Indonesia, ya. Jadi oleh sebab itu doa kami kiranya Kak Desi bersama dengan anak-anak bersandar sepenuhnya kepada Dia yang tidak akan membiarkan kita seorang diri dalam menjalani kehidupan ini. Ketika Dia berkata, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ini adalah janji yang pasti. Dan pada saat ini juga, sebagai ungkapan rasa duka cita, kedekatan kita sebagai orang-orang muda yang suka melayani, maka Korwil Lampung yang pada saat ini diwakili oleh Esther Kartiani akan menyampaikan ungkapan duka cita. Kami persilakan kepada Kak Esther. Kak Esther masih unmute, di-unmute dulu Kak Esther. Sebagai pelayan, kita sama-sama pelayan Tuhan, khususnya kami Korwil Lampung sangat merasakan duka cita yang mendalam yang dirasakan oleh Kak Desi dan juga keluarga. Dan mungkin pada waktu itu kami tidak ada perwakilan atau satu orang pun yang datang ke sana untuk memberikan penguatan bagi Kak Desi, dan bahkan kami tidak sempat juga mengirimkan bunga duka cita sebagai tanda duka cita kami. Tetapi sebagai tanda duka cita kami sudah kirimkan ke Kak Desi, rasa bela sungkawa kami sudah ditransfer ke Kak Desi, biarlah ini walaupun tidak terlalu banyak, tapi ya jangan dilihat jumlahnya, tetapi inilah kepedulian kami atas duka yang mendalam yang dirasakan oleh Kak Desi. Terima kasih banyak sudah berperan aktif juga dalam salah satu kepahaman di Lampung. Saya ingat sekali pada waktu itu Kak Desi juga boleh membantu memberikan kepahaman bahasa isyarat ini ketika waktu itu lagi di Pantai Prigading, ya. Terima kasih banyak Kak Desi. Kiranya kekuatan dari surga selalu menjadi bagian Kak Desi dan adik-adik, ya, Devni dan Darlin. Penghiburan dari surga selalu menjadi bagian bagi keluarga.
Baik, Baik. Mungkin dari Kak Desi ada yang ingin untuk disampaikan lagi, dipersilakan. Atau dari Ya, Pendeta Pardede? Ya, mungkin Kak Desi dulu, baru nanti kita akan berdoa. terima kasih banyak untuk dari Korwil Lampung yang sudah mendoakan kami dan juga mengingat kami dengan keadaan kami yang saat ini masih sangat berduka ya. Walaupun memang kita berdukanya tidak seperti orang yang tidak punya pengharapan, tapi khususnya bagi anak-anak saya yang masih kecil-kecil, mereka masih berat untuk menerima kenyataan. Jadi tolong tetap doakan kami supaya kami tetap kuat untuk menjalani semuanya. Dan terima kasih untuk partisipasi yang sudah kakak-kakak berikan tanda kasih yang sudah kami terima. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya melihat kepedulian kakak-kakak itu menjadi kekuatan bagi saya. Saya merasa memiliki keluarga banyak sekali, di mana tempat-tempat yang kami sudah melayani, saya merasa seperti memiliki keluarga di sana. Walaupun mungkin secara melalui darah nenek moyang kita tidak bersaudara, tetapi di dalam darah Kristus. Perhatian dari kakak-kakak semuanya. Terima kasih Pendeta Pardede sebagai Direktur PA di SKS. Juga kakak-kakak Master Guide yang luar biasa. Terima kasih banyak semuanya. Dan untuk malam ini terima kasih banyak Kak Nixon sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga saya mengucapkan terima kasih karena Kak Nixon dengan setia mendampingi selama acara pemakaman suami saya. Terima kasih banyak. Kalau saya belum sempat menyatakan terima kasih secara langsung, sekarang saya mau sampaikan terima kasih banyak Kak Nixon. Sangat berarti sekali bagi saya karena ketika melihat Direktur PA, rekan pelayanan baik dari Uni juga Pendeta Wenas waktu itu ikut meluangkan waktu untuk hadir walaupun di tengah-tengah keadaan COVID yang menghalangi ruang gerak kita, tapi pimpinan kita juga ikut hadir. Kak Nixon juga mewakili Departemen PA KJB, terima kasih banyak. Juga kakak-kakak Master Guide yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada saat itu. Terima kasih untuk semua doa-doa yang sudah dilayangkan selama almarhum suami saya terbaring di rumah sakit, terlebih khusus pada saat terbaring di ICU. Saya sering merasakan lemah karena saya sendirian waktu itu mendampingi almarhum, tapi setiap kali saya buka WA group, saya lihat kakak-kakak mendoakan kami, saya sangat dikuatkan. Saya juga sempat katakan waktu itu ke beberapa kakak-kakak yang hadir, Kak Andri waktu itu ada, kemudian ada juga Kak Fandi, ada beberapa kakak-kakak ya, Kak Ilen juga hadir. Saya bilang terima kasih banyak, doa-doa kakak-kakak membuat saya kuat untuk menjalani masa perawatan suami, dan terlebih khusus ketika saya harus menerima kenyataan suami saya istirahat. Terima kasih doa-doa kakak-kakak yang tak berkesudahan itu memberikan saya kekuatan bahwa saya tidak sendirian menghadapi semuanya ini, bahwa saya mendapatkan dukungan doa dari kakak-kakak, dan itu membuat saya kuat, tegar menjalani semuanya, walaupun jujur secara manusia saya merasa sangat sulit untuk melaluinya. Menghadapi anak-anak yang masih sangat kecil dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya sering terpuruk karena bergumul untuk menjawabnya supaya mereka bisa menerimanya. Puji Tuhan, kami bisa melalui semuanya. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Kak Desi.
kita akan berdoa penutup. Sekaligus kita juga akan mendoakan keluarga Kak Desi supaya senantiasa terus diberikan penghiburan dari surga. Dan satu pokok doa tadi yang terlewat, belum didoakan, kita juga akan mendoakan bagi Bapak Beni Mangowal ya, yang berada di New York, yang saat ini juga sedang marak sekali COVID ini ya. Kita juga akan doakan untuk itu. Mohon dengan hormat Bapak Pendeta Nixon Siringo-Ringo untuk mendoakan. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah dan puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Kami bersyukur karena Engkau masih mengasihi dunia ini. Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan memberkati gereja-Mu. Dan kami bersyukur dalam rangkaian 100 hari berdoa daerah Sumatera kawasan selatan boleh terlaksana dengan baik hingga pada malam ini. Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan memiliki tim pemuda Advent di Sumatera Selatan yang mampu dengan iman menyelenggarakan kegiatan ini. Dan kami bersyukur pada malam ini kami boleh mendengarkan kesaksian pengalaman hidup dari hamba-Mu Kak Desi Wenas. Dan kami bersyukur mendengar lagu kemenangan dari keluarga ini. Dan kami bersyukur atas pekabaran firman-Mu yang mencatatkan pengalaman kehidupan seorang raja yang Engkau urapi itu. Agar dipenuhi oleh firman Tuhan dengan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan kami bersyukur oleh karena doa-doa yang telah dilayangkan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau pasti menjawab segala doa-doa kami. Ya Tuhan, secara khusus pada saat ini kami berdoa untuk Kak Desi Wenas yang Tuhan tahu beberapa minggu yang lalu hamba-Mu ini dirundung duka yang amat dalam atas kehilangan seorang sosok imam, bapa dalam rumah tangga, suami yang sangat mengasihinya. Tuhan, ketika kami menundukkan kepala kami berdoa pada malam hari ini, kami rindu Tuhan, Engkau menumpangkan tangan-Mu yang ajaib itu ke kepalanya. Sehingga dengan jamahan Tuhan, Kak Desi akan kuat, Kak Desi akan terberkati, Kak Desi akan dihibur. Dan dalam waktu yang sama, bahwa dia akan dikaruniakan oleh Tuhan karunia yang ajaib untuk mampu sekaligus menjadi seorang bapa, seorang imam dalam rumah tangga untuk membesarkan kedua putrinya, Darlene dan Daphne. Tuhan, kami berdoa, berkatilah kedua anak ini, sehingga kedua anak ini akan bertumbuh dalam Tuhan, semakin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Dan akhirnya Tuhan, ia boleh bertumbuh sempurna dalam pertumbuhan rohaninya, pertumbuhan jasmani, pertumbuhan mental, dan pertumbuhan sosialnya. Dan kami ingin mendengar kesaksian yang indah di waktu-waktu yang akan datang, bahwa keluarga Kak Desi akan tegar, dan keluarga Kak Desi boleh menjadi cerita yang baik, bahwa mereka mampu keluar dari pencobaan yang amat besar itu. Dan kami yakin bahwa mereka akan diam di rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu kami percaya, berkati masa depan yang indah. Jadikan anak ini menjadi anak berkat di tengah-tengah keluarga besar Muntuan Wenas, dan bahkan di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami. Oleh sebab itu kami serahkan sepenuhnya Kak Desi dan kedua anak ini ke tangan-Mu. Dan kami yakin
bahwa Tuhan pasti memberkatinya. Ya Tuhan, kami berdoa juga secara khusus kepada Bapak Benny Mangwal di New York. Tuhan, kami berdoa, biarlah tangan-Mu yang ajaib menyembuhkannya dari penyakit yang ia derita saat ini. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Tuhan akan memberikan iman kepadanya, sehingga berharap kepada Tuhan. Dan dengan berharap kepada Tuhan, bergembira dalam Tuhan, maka melalui obat, makanan, minuman, dan semua bantuan secara medis boleh menjadi sarana penyembuhan yang berasal dari sorga. Tuhan, kuatkan dan sembuhkan, berikanlah keajaiban itu kepada hamba-Mu Bapak Benny Mangwal. Oleh sebab itu, berkati juga seluruh dokter, para medis yang lain, sehingga boleh memberikan pengobatan yang tepat. Ya Tuhan, saat ini kami kembali berdoa untuk tim 100 hari berdoa daerah Sumatera kawasan selatan. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh mengabdikan hidup mereka, menyukseskan kegiatan ini untuk kebangunan rohani umat-umat Tuhan. Dan dalam waktu yang sama, doa-doa kami Engkau akan dengar untuk kesembuhan-kesembuhan, untuk mujizat-mujizat. Terlebih Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu. Dan bahkan Tuhan boleh keluar dari krisis COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Oleh sebab itu kami percaya untuk kegiatan seterusnya, Tuhan akan memberkati kami. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.